Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Pak Kris dan Tosenaji, jumpa lagi dengan RI King Spark Nusantara Channel. Kembali lagi kita akan membahas salah satu bilah keris yang saya koleksi dan sudah terpampang di layar. Ada sebilah keris di sana, tapi bukan itu yang akan kita bahas malam ini. Nah, ini adalah keris yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, kita lihat dari sisi luarnya seperti apa warongkonya. Ya, ini warongko Gayaman Surakarta. Ya, Gayaman Surakarta. Dengan kayunya kayu Songgolangit, dengan dedernya model apa ini? Ini kayunya kayu Nogosari, modelnya Ki Ageng Nis, laweannya Solo, pendok sepuh perak. Sangat cantik sekali, dengan mendaknya ini ada kerlap-kerlipnya di sana. Sayang buram ini, fokus. Kita lihat kecantikan dari warongkonya. Mendak permata sepuh emas. Ini gaya Surakarta sekali ini, Surakarta banget. Oke, mari kita lihat bagaimana dan apa bilah yang ada dalam warongko ini. Kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia bilahnya. Sebuah bilah keris yang sangat mempesona sekaligus terlihat gagah berwibawa. Kita lihat dulu bilahnya secara keseluruhan. Dalam ricikannya, oh ya, dapurnya ini dapur lurus ya, dapur lurus dengan ricikan sogokan 2 di tengah. Ada pejetan, tikel alis, jalen lambe gajah 1, kemudian sekar kacang atau kembang kacangnya tipenya pogok ini, kembang kacang atau sekar kacang pogok. Nggak ada tikelnya di sini ya. Dan di bagian greneng ini ada ornamen dodo di sini. Ini nampaknya sudah termakan usia. Di sini ada ripandan, ini walaupun tonjolannya udah hilang, tapi di sana ada bekas ripandan. Dan ada tingil
pamornya. Jenis pamor kalau seperti ini nih disebutnya pamor ngerawat, ngawat pandes ini ya, tertanam pandes kuat dalam di dalam bilah kerisnya. Nah, ini kalau kita lihat ricikan yang tadi sudah saya sebutkan, dapur lurus, ada sogokan 2, pecetan 3 lalis, sekar kacang pokok, ada jalen, lambe gajah 1, kemudian ada greneng, di mana ada tingil di sana. Maka keris ini adalah salah satu dapur keris yang menjadi idola oleh para kolektor keris untuk bisa dikoleksi, karena ini adalah sebuah dapur yang fenomenal dan sepertinya sangat masih relevan dalam kehidupan sekarang akan kebutuhan dari sisi spiritualnya ya. Spiritual itu bukan berarti isian atau kodam kerisnya, tapi doa-doa apa yang tersemat atau ditanamkan oleh empu pembuatnya, empu yang membabar keris ini ya. Sebuah dapur keris yang fenomenal, yaitu dapur keris Pasopati ya. Inilah ya, kita lihat dapur keris Pasopati dengan pamornya, pamor jenis ngawat ini. Di sana ada seperti ornamen-ornamen yang dapat kita kategorikan sebagai pamor segara muncar atau segoro muncar ya. Jenis pamor seperti ini banyak terdapat dalam keris-keris tangguh estimasi Amangkurat. Ini dia sebuah bilah keris dari perkiraan era Amangkurat, cukup jarang terlihat sebuah dapur keris yang fenomenal, menjadi sulit dicari karena kebanyakan sudah tersimpan dalam peti koleksi para kolektor-kolektor sepuh, kolektor-kolektor senior ya. Karena ini menjadi salah satu dapur idola, jadi akan dikoleksi dan dengan sangat hati-hati disimpan rapat-rapat di dalam tempat atau gudang pusaka para kolektor, saya yakin itu. Makanya ini jarang sekali terlihat di luaran. Ada sebuah keris tangguh Amangkurat. Alhamdulillah saya dapatkan ini, dan ini ada sedikit ceritanya pada saat saya mendapatkan ini. Dulu saya pernah punya satu bilah keris Pasopati juga, tapi saat itu saya masih belajar dan kurang mengerti tentang bilah dapur dari mana ini, apa itu betul-betul hasil tembak atau sanaji atau apa. Saya kurang menyukai bilahnya waktu itu. Jadi tapi ada ininya, ada pamornya, jadi saya yakin mungkin itu betul-betul bilah keris atau sanaji. Dan kebetulan ada yang menginginkan bilah keris itu, maka saya
ganti pakai ini, ganti pakai, alih rawatkan. Saya tidak berpikir lagi tentang keris ini, dapur Pasopati, karena saya sudah pernah memiliki, jadi saya nggak begitu tertarik lagi untuk mengoleksi. Dan suatu ketika ada sebilah keris Pudaksa Tegal yang saya incar, dan keris ini, dan entah bagaimana ceritanya, kemudian harganya itu sama, dan entah bagaimana ceritanya tiba-tiba yang terkirim ke tempat saya adalah dapur yang Pasopati ini. Yang Pudaksa Tegal ternyata sudah diambil orang lain. Sebetulnya agak kurang srek waktu itu, tapi saya berpikir ulang, kalau yang namanya jodoh itu kan gak bisa ditolak. Kalau yang sudah namanya menjadi jodoh itu tidak bisa dihindari. Apakah mungkin ada maksud tertentu kenapa saya harus memiliki lagi dapur keris Pasopati ini? Walau alam. Nah, itu sedikit cerita dari saya. Oke, kita akan bahas malam ini dari sisi filosofi dapur Pasopati dan pamornya. Pamor Segoro Muncar, kita bahas dulu pamornya yang terlihat jelas ini. Segoro Muncar dan dapur keris lurusnya. Kalau keris lurus itu selalu tentang keteguhan hati, ketetapan hati, niat yang sungguh-sungguh ya. Kemudian Segoro Muncar ini bermakna untuk memudahkan atau meluaskan rezeki dengan cara memperluas pergaulan. Jadi insya Allah dengan memiliki keris pamor Segoro Muncar ini, kita akan dimudahkan dalam pergaulan atau dalam mencari relasi-relasi baru, kawan-kawan baru, sahabat baru, sedulur baru, dan menjadikan silaturahmi kita semakin luas. Dan dari hasil silaturahmi itu diharapkan ada hasil positif berupa informasi, wawasan, dan pemikiran-pemikiran yang baru positif, sehingga kita makin memperkaya, kita makin kaya dengan wawasan-wawasan yang positif, sehingga itu akan memotivasi atau untuk hal-hal positif dalam perkembangan jiwa diri kita. Itu maknanya Segoro Muncar. Dengan pergaulan itu, silaturahmi itu kan pintu rezeki. Dari pergaulan dan pertemanan kemudian lahirlah atau bertambahlah rezeki kita, insya Allah, amin. Dan kemudian dari dapur Pasopatinya, Pasopati tentu banyak terdengar di dunia perwayangan ya. Para penggemar wayang itu Mahabharata, Ramayana, itu pasti pernah mendengar tentang kisah tentang sebuah senjata bernama Pasopati yang sebetulnya adalah sebuah panah dengan dapur Wulan Tumanggal. Panah itu diberikan oleh sang Batara Guru kepada seorang ksatria anggota keluarga Pandawa 5, yaitu Arjuna. Arjuna adalah seorang yang dijuluki sebagai lelananging jagat atau jagoning dewa. Nah, apa itu maknanya? Yang lelaki sejati dan dipuja-puji juga oleh para dewa.
Karena apa? Karena sifat satrianya, wawasannya luas, ya, sifat kepemimpinannya, ya. Dari Arjuna ini yang kemudian kan melahirkan raja yang mempersatukan antara Kurawa dengan ini ya, keluarga Pandawa itu kerajaannya itu Raja Parikesit, anak dari Abimanyu. Abimanyu adalah anak dari Arjuna. Jadi Parikesit inilah yang menjadi raja, kemudian berhasil mempersatukan dua kerajaan yang bersengketa dalam perang Bharatayuddha ya, Kurawa dengan Pandawa, keluarga Kurawa dengan Pandawa, yang akhirnya dimenangkan oleh keluarga Pandawa, dan pada akhirnya keluarga ini dipersatukan oleh cucu dari sang Arjuna ini. Tentunya keris ini Pasopati, panah Pasopati yang diperoleh oleh Arjuna itu tidak diperoleh dengan mudah ya, tentu melalui ujian-ujian yang sangat berat. Ujian itu berupa laku dan tapa brata kalau zaman dulu ya. Perjalanan waktu, kemudian akhirnya sang Batara Guru menghadiahkan panah Pasopati itu kepada Arjuna. Pasopati ini sebuah senjata yang sangat sakti dan mematikan dan tidak pernah meleset, yaitu sebuah panah yang bisa pada saat dilontarkan dari busurnya dia akan berubah menjadi ribuan panah. Tidak akan pernah meleset karena dia akan berubah menjadi ribuan panah. Ini sasaran pasti kena ya. Tapi bukan itu tujuannya, bahwa panah Pasopati itu adalah gambaran suatu sifat atau sifat optimis yang ada dalam diri seseorang. Bagaimana Arjuna memperoleh sebuah senjata sangat sakti itu, tentunya dengan segala perjuangannya ya, tidak hanya perjuangan secara fisik tapi secara batiniah. Dia harus mampu mengalahkan nafsunya, nafsu pribadinya, nafsu kemanusiaannya ya. Dia harus mampu menaklukkan itu semua sehingga akhirnya dia pantas atau layak memperoleh senjata yang sangat luar biasa itu. Nah, itulah cerita, itulah mungkin yang diambil oleh empu yang membabar keris Pasopati ini, yaitu sifat kepemimpinan, perjuangan dan kesetiaan. Perjuangan hidup, kepemimpinan, bagaimana seorang satria menghadapi atau berjuang dalam kehidupannya, dan kesetiaannya terhadap tujuan atau cita-citanya untuk memperoleh sebuah pusaka yang sangat luar biasa dan memenangkan sebuah pertarungan. Ya, itulah makna yang sangat dalam dari Pasopati. Makanya disematkanlah nama Pasopati. Dan kapan dimulainya atau kapan keris Pasopati ini dibuat? Menurut beberapa catatan sejarah ya, atau catatan kuno, keris Pasopati pertama kali, pada pelacakan yang pertama kali itu terdapat dalam teks sastra Serat Pustaka Raja Purwo dan para Pratelan. Serat Pustaka Raja Purwo dan Pratelan ya, yang ditulis pada sekitar abad 12. Ini diambil dari pengarang atau penulis Basuki Teguh Keris Naga 2011. Pada saat tahun 230 Masehi,
itu ada 3 dapur keris yang beredar pada zaman itu, yaitu Larngatap, Pasopati, dan Cuntrik. Ya, dari 230 Masehi, menurut catatan kuno tersebut, keris ini sudah ada. Dan kapan dibabarnya keris ini pertama kali? Yaitu pada tahun 152 tahun Jawa. Kalau kita masukkan dalam tahun Masehi tambah 68 tahun ya. Jadi sekitar berapa itu? 210 Masehi. Jadi pencatatannya kan tadi 230. Jadi ini pertama kali dibabar pada tahun 210 Masehi. Siapa pembabar pertama? Empunya adalah Empu Ramadi. Nah, itulah sejarah singkat kapan keris ini dibabar pertama kali. Jadi ini adalah sebuah dapur kuno, dapur keris kuno ya. Bayangkan di abad ketiga, 210 itu kan sudah masuk abad ketiga Masehi. Keris ini sudah ada, sudah diciptakan. Makanya tidak heran ini banyak sekali yang menginginkan dapur keris Pasopati ini sebagai koleksi, karena tadi seperti sudah dipaparkan bahwa filosofinya yang begitu luar biasa, menggambarkan seorang pemimpin ya, menggambarkan seorang pemimpin ya. Makanya itu, dan ini tampilannya secara fisik, tampilan keris ini memang sangat gagah ya. Makanya kemudian muncullah anggapan bahwa keris ini cocok dipakai oleh para panglima perang dan senopati perang. Memang seorang Arjuna itu juga dia adalah seorang yang sangat sakti ya, sakti mandraguna. Yang selalu memenangkan pertempurannya, dan yang paling dahsyat adalah pertempurannya dengan saudara satu ibunya, yaitu Adipati Karno ya. Walaupun seorang Adipati Karno juga sangat sakti, tapi berhasil dikalahkan oleh Arjuna. Dan itu adalah sebuah peristiwa yang sangat mengharukan. Saya suka dengan wayang kulit ya, atau wayang orang. Saya dari kecil dulu dibiasakan oleh orang tua saya, bapak saya itu nonton ketoprak atau nonton wayang kulit. Ada beberapa cerita yang masih teringat dengan baik sampai sekarang. Dan tokoh-tokoh pewayangan itu masih ada beberapa yang teringat, termasuk Arjuna ini. Dan saya adalah salah satu pengagum Arjuna, karena dia begitu laki-laki jantan itu, pejantan tangguh dalam versi dunia wayang. Gambaran seorang lelaki sejati yang sangat satria, berjiwa pemimpin dan sakti mandraguna, yang tidak pernah kenal takut menghadapi lawan siapapun dan selalu punya cara untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Itulah sang Arjuna. Oke, jadi ini adalah gambaran ageman seorang panglima perang atau seorang senopati perang ya, dalam menghadapi pertempuran medan peperangan. Itulah makanya keris ini juga diburu oleh para pecinta keris yang ingin memperoleh isoteri, doa-doa yang disematkan oleh Empu
pembabar keris ini. Sangat bagus, dan saya kira nilai-nilai yang terkandung dalam doanya masih bisa kita adopsi ya sampai dengan saat ini, mungkin sampai akhir zaman. Bagaimana seorang laki-laki harus bersifat ksatria, bagaimana seorang laki-laki harus bisa menjadi seorang pemimpin sejati ya, bagaimana seorang laki-laki harus selalu menempa dirinya agar siap dalam setiap pertempuran hidup. Itulah gambaran laki-laki yang sejati ya. Lelalangin jagat jagoning dewa jagoning dewa. Tidak hanya jago di dunia, tapi di dunia nirwana untuk kedewataan di sana pun jiwa satria dari seorang Arjuna itu diakui. Jadi tidak hanya jago secara fisik, secara spiritual pun kita harus mumpuni sebagai seorang laki-laki. Insya Allah, amin. Oke, para sedulur, saya kira cukup jelas ya. Jadi kita sudah membahas secara fisik eksoterinya, dapurnya, pamornya. Kemudian kita sudah membahas juga secara isoteri, yaitu makna doa yang disampaikan atau digambarkan dalam dapur dan pamornya. Oke, mohon maaf kalau terlalu ngelantur apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat atau menambah pengetahuan kita tentang dapur keris Pasopati. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi atau paling tidak mendokumentasikan tentang keris dapur Pasopati yang sangat fenomenal dalam dunia perkerisan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat positif, dan mohon koreksinya jika ada yang salah dalam penyampaian, dan mohon dukungan untuk bisa mengembangkan channel saya dengan cara like, subscribe, komen. Nah, silakan kalau ada komen-komen, koreksi, pertanyaan apa yang ingin disampaikan, silakan sampaikan dan saya akan jawab jika saya bisa menjawabnya. Kalau tidak, nanti saya akan mencari referensi lain agar bisa pertanyaan itu bisa terjawab ya. Oke, para sedulur Pak Kris dan Tosanaji, terima kasih waktunya sudah menonton video ini ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dan semoga selalu kita selalu dalam kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.